Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus alaihi salam, yang kisahnya tercatat dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya, seringkali dikaitkan dengan wilayah Syam. Wilayah Syam sangat luas yang sekarang menjadi beberapa negara, yaitu Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Namun, untuk pembahasan kita akan menempatkannya di Gaza. Kenapa? Saksikan lebih lanjut, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dalam video ini, kita akan membandingkan beberapa pendapat tentang lokasi Ninawa. Kita akan menelusuri sumber-sumber sejarah, arkeologi, dan teks-teks kuno untuk melihat mana yang paling mendekati kebenaran. Apakah Ninawa berada di Mosul, Irak, ataukah di Gaza, Palestina? Berdasarkan analisis geografis, Gaza tampak sebagai lokasi yang paling memungkinkan untuk Ninawa, mengingat kedekatannya dengan laut dan garis pantai terpanjang di wilayah Syam kuno. Alasan utamanya adalah seluruh orang di pelabuhan dan di kapal yang dinaiki oleh beliau kenal siapa Nabi Yunus. Bahkan mereka tidak rela saat undian menunjuk Nabi Yunus dan mengatakan beliau adalah seorang nabi yang saleh. Tidak mungkin beliau yang dilemparkan ke laut. Ninawa adalah kota yang ramai dan penuh dengan kehidupan. Pasar-pasarnya selalu dipenuhi dengan pedagang dan pembeli, dan kuil-kuilnya selalu ramai dengan orang-orang yang menyembah berhala. Namun, di balik keramaian itu, ada kekosongan spiritual yang mendalam. Kaum Ninawa menyembah berbagai berhala, di antara Wet, Suwa, Yagut, Yauk, dan Nasr. Berhala-berhala ini memiliki kuil dan pemujaannya sendiri, dan menjadi pusat kehidupan spiritual bagi banyak orang di Ninawa. Perlakuan kaum Ninawa terhadap Nabi Yunus sangat buruk. Mereka tidak hanya menolak seruannya, tetapi juga mengolok-olok dan menghinanya. Nabi Yunus tetap sabar dan terus berdakwah, namun akhirnya, kekecewaan dan kesedihan menguasainya. Selama 33 tahun, Nabi Yunus berdakwah di Ninawa, namun hanya 2 orang yang beriman. Kaum Ninawa menolak seruan Nabi Yunus, bahkan mengolok-olok dan menghinanya. Kekecewaan mendalam dirasakan oleh Nabi Yunus, hingga akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan mereka dengan perasaan hampa dan putus asa. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil yang berarti, Nabi Yunus alaihi salam merasa bahwa dia telah gagal. Dalam keputusasaan, beliau memutuskan untuk meninggalkan Ninawa, berharap bahwa mungkin beliau akan dikirimkan oleh Allah ke sebuah tempat dengan kaum yang mau menerima dakwah beliau, dan Nabi Yunus alaihi salam berharap dengan kepergiannya, kaum Ninawa akan menyadari kesalahan mereka. Dalam keadaan putus asa, Nabi Yunus alaihi salam menumpang kapal seorang pedagang yang sedang berlabuh di dermaga yang terdekat di negeri Ninawa. Namun saat di tengah lautan, pada suatu malam, kapal tersebut dihantam badai hebat. Para awak kapal dan penumpangnya panik, kapal hampir tenggelam. Mereka membuang barang-barang berat untuk menjaga kapal tetap stabil. Namun situasi tidak juga membaik. Menurut kepercayaan mereka saat itu, mereka percaya bahwa ada orang berdosa di antara mereka yang menyebabkan murka Allah, sehingga mereka mengundi untuk menentukan siapa yang harus terjun ke laut. Dengan hikmah Allah, undian pertama menunjuk Nabi Yunus alaihi salam. Namun karena mereka tahu beliau adalah orang yang saleh, mereka mengulangi undian. Namun, setiap kali, undian tetap menunjuk Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya, dengan rela hati, Nabi Yunus terjun ke laut untuk menyelamatkan yang lain. Setelah Nabi Yunus terjun ke laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ikan besar yang menelan beliau. Dikisahkan beliau mengalami 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Di dalam perut ikan, dalam kegelapan yang pekat, Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tulus. Beliau bertobat karena meninggalkan umatnya tanpa diperintahkan oleh Allah,
beliau bersujud dan menangis memohon ampunan dengan sebutan kalimat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Inilah kalimat yang beliau ucapkan dalam sujud di antara tangisannya. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Saat Nabi Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan, terjadi sesuatu di negeri Ninawa, negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Penduduk Ninawa mengalami kepanikan karena tanda-tanda azab Allah yang mengerikan. Awan hitam pekat berkumpul, dan petir menyambar-nyambar, menimbulkan ketakutan yang amat sangat. Kegaduhan dan kepanikan terjadi di seluruh negeri. Mereka teringat kepada Nabi Yunus alaihi salam, diingatkan oleh dua orang yang telah beriman kepadanya. Seluruh penduduk Ninawa kemudian bertobat, memohon ampun kepada Allah dan meminta agar Nabi Yunus dikembalikan kepada mereka. Dan benar saja setelah itu, tanda-tanda azab mereda. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengampun dan Penyayang, mendengar doa Nabi Yunus dan menyelamatkannya dari perut ikan tersebut setelah 40 hari dan 40 malam. Ada juga riwayat yang mengatakan beliau dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketekunan dalam dakwah, dan juga kekuatan taubat. Taubat adalah sebuah jalan yang selalu dibuka oleh Allah untuk semua anak Adam. Sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang terdahulu termasuk Nabi Yunus alaihi salam, sampai suatu ketika Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan di pesisir pantai. Beliau tidak tahu di mana beliau berada, dengan tubuh yang sangat lemas. Allah memberikan semacam labu-labuan untuk dimakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Setelah beliau bugar kembali, beberapa penduduk Ninawa yang menemukan beliau dan membawanya kembali ke Ninawa. Setelah diselamatkan dan dipulihkan, Nabi Yunus kembali ke Ninawa. Kaumnya yang sebelumnya menolak ajarannya, kini telah beriman dan bertaubat atas kesalahan mereka. Nabi Yunus disambut dengan sukacita dan menjadi saksi atas kekuatan iman dan taubat. Nabi Yunus alaihi salam sangat gembira dengan hal itu. Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa mungkin hanya Nabi Yunus alaihi salam yang seluruh umatnya mengimani beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berbeda misalnya dengan Nabi Nuh alaihi salam yang sudah berdakwah siang dan malam selama 950 tahun, namun hanya beberapa saja yang beriman kepada beliau. Kisah Nabi Yunus adalah kisah yang syarat dengan pelajaran spiritual dan misteri historis. Melalui video ini, kita berharap dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan geografi yang terkait dengan kisah-kisah para nabi. Terima kasih telah menonton, dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.